Pembelajaran Official. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqahu bi mahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi wa'dihi wa bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Rasulillahi wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dan sahuri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintah dan anjurannya dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Sidang salat Jumat hafizakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Kita senantiasa berdoa dan berusaha semoga di bulan ini kita mendapatkan keberkahan. Dia beribadah untuk bersiap dan menyambut bulan suci Ramadan nanti. Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan yang amat penting untuk kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menandaskan hal ini baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa a'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan hurum. Inilah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu kepadanya atau pada 4 bulan ini. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir dari kalangan sahabat, menyatakan bahwa umat Islam dilarang berbuat aniaya, melakukan kezaliman sepanjang 12 bulan atau lebih di 4 bulan yang mulia tersebut. Berbuat durhaka di bulan mulia ini akan mendapatkan dosa yang berlipat. Sebaliknya, berbuat ketaatan dalam bulan-bulan mulia ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Imam Izzuddin bin Abdissalam, tokoh yang mendapatkan gelar sultannya para ulama, dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa 4 bulan mulia ini disebut sebagai bulan haram dikarenakan besarnya dosa ketika dilakukan di bulan ini. Dalam kajian bahasa dalam kitab Lisanul Arab, Imam Ibnu Mandur menjelaskan bahwa kata Rajab berasal dari kata kerja rajabah, semakna dengan kata kerja habahu dan a'zamahu, yang artinya mengagungkan dan memuliakan. Bulan ke-7 dalam kalender Hijriah ini dinamakan Rajab karena pada bulan ini sedari dulu adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah Arab, tidak akan dilakukan peperangan dan kezaliman di bulan ini. Suara pedang tidak diperdengarkan, pedang disarungkan, tidak terhembus sepanjang bulan, terasa sepi dari gemuruh peperangan. Karena hal ini, bulan Rajab juga disebut sebagai bulan tuli, bulan sunyi tanpa suara pedang peperangan. Bahasa Arabnya adalah al-asab. Sidang Jumat hafizahullah. Kedua, selain di dalam Al-Quran, kemuliaan bulan Rajab juga dijelaskan dalam hadis, termasuk bagaimana cara mengisi untuk mengagungkannya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Bakar an Nabi qala inna az-zamana qad istada wa kalayatihi yawma khalaqas wa yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab muqar alladhi baina jumada wa sya'ban. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Bakar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana adanya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan waktu 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah bulan mulia. 3 bulan mulia yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan bulan Rajab Muqtar, bulan di mana bulan di antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Ada 2 penjelasan penting dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari terkait hadis ini. Pertama, hadis ini menjadi respon baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kebiasaan sebagian masyarakat Arab yang sering menggodam-godami urutan bulan mulia. Mereka mengganti sesuai kepentingan masing-masing. Di bagian awal hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa peredaran bulan dalam 1 tahun itu berputar sebagaimana adanya, tidak dibolak-balik sesuai kepentingan. Di satu sisi, Islam menerima adanya tradisi memuliakan dan mengagungkan bulan haram. Di sisi lain, Islam mengkritisi kebiasaan yang membatalkan urutan bulan mulia. Kedua, dalam matan hadis, bulan Rajab disebutkan sebagai Rajab Muqtar. Maksudnya adalah bulan Rajabnya Bani Muqtar.
Di era itu suku Mudar dikenal sebagai golongan yang paling bersungguh-sungguh memuliakan bulan Rajab, sehingga Rajab diidentikan dengan kabilah Mudar. Meskipun tentunya bulan Rajab berlaku untuk semua suku dan golongan, baginda Nabi mengapresiasi tradisi kabilah Mudar dalam menyambut bulan Rajab. Sidang Jumat rahimahumullah dalam karyanya yang berjudul Fadailul Awqat, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa salah satu bentuk amaliyah di bulan Rajab adalah berpuasa. Memperbanyak puasa ini merupakan sunnah Nabi. Sunnah sebagaimana kesunahan memperbanyak puasa di 3 bulan mulia lainnya. Dalam salah satu riwayat Sa'id bin Jubair pernah ditanya terkait puasa Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Mendengar pertanyaan ini, Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa kebiasaan baginda Nabi adalah memperbanyak puasa di bulan Haram, salah satunya adalah bulan Rajab. Dalam riwayat lain, salah satu sahabat pernah menghadap baginda Nabi. Sahabat tersebut kelihatan kurus dibanding tahun sebelumnya. Sebabnya adalah puasa terus-menerus, hanya makan di malam hari. Nabi Muhammad lantas menyatakan bahwa puasa sepanjang tahun seperti yang dilakukan oleh sahabat tersebut, termasuk menyiksa diri. Kanjeng Nabi memerintahkannya untuk puasa di bulan Ramadan dan puasa sunnah 1 hari di bulan lain. Mendengar itu, sahabat ini minta untuk ditambah. Tidak hanya dibolehkan puasa sunnah sehari, 2 atau 3 hari dalam setiap bulan. Karena itu, baginda Nabi menambahkan kepada sahabat tadi untuk puasa di bulan-bulan haram. Salah satunya adalah puasa Rajab. Sanad hadis ini sahih terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Al-Baihaqi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabi'ul Rajab menyatakan bahwa hadis ini adalah dasar dari kesunahan melakukan puasa pada bulan Rajab. Sidang salat Jumat hafizahumullah, terakhir jika kita renungkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, setidaknya ada 3 hikmah dan inspirasi yang dapat kita petik. Pertama, Islam menekankan umatnya untuk menaruh perhatian terhadap keberadaan waktu, terhadap waktu-waktu mulia. Karena itu sudah selayaknya kita memiliki perhatian terhadap ketepatan waktu. Perhatian Al-Quran dan hadis terkait bulan-bulan mulia, satu di antaranya adalah bulan Rajab, tidak lain adalah memberikan pesan penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, terbiasa tepat waktu dan memiliki budaya disiplin. Kedua, ayat dan hadis di atas memberi pemahaman bagi kita bahwa Islam sangat adaptif terhadap tradisi. Selama tradisi itu baik, maka layak dilanjutkan. Andai kata ada 1-2 hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka perlu diluruskan. Tidak serta-merta ditolak dan dimatikan. Islam datang untuk meluruskan dan menyempurnakan. Konsep 4 bulan mulia sudah ada di era jahiliyah. Islam datang tidak menghapusnya, tetapi mengisinya dengan semangat beribadah. Tentu semangat beribadah ini tidak boleh berlebihan. Ketiga, ayat Al-Quran dan hadis di atas memberikan spirit untuk dia berbuat baik, yang salah satu bentuknya adalah berpuasa. Puasa akan banyak menimbulkan dampak positif, baik secara personal maupun komunal. Puasa dapat mengasah rasa empati, mengerakkan ego diri, dan momen penting untuk berefleksi. Masing-masing dari kita dapat secara intim berdialog dengan hawa nafsunya, meneguhkan tujuan hidup, menguatkan orientasi hidup, bahwa hidup tidak serta-merta mengejar kekenyangan perut. Lebih dari itu, hidup adalah kesempatan emas untuk menyiapkan kehidupan akhirat, kehidupan pasca kematian. Semoga malaikat kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahu minat tabi'in. Salatan daimatan bidawami samawati wal ardi, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa shaumi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbahati bil qudsi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qa'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifat was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buladil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.